Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima an-naf'a wal difa' wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassi bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiqa ajalla wa maradati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ulumi sa'ir sa'alina fi darin amin fi kitabi al-akhlaq lil banat li tullabil madaris al-islamiyah di Indonesia al-juz' al-awwal il-anqal as-saminu utawi kang nom as-saminu madza yajibu alaiki linabihiki. As-saminu adapun pelajaran yang ke-8 bab mada apa yajibu yang diwajibkan alaiki atas engkau perempuan atau bagimu perempuan linabiyiki untuk nabimu wahai perempuan. Apa kewajibanmu wahai wanita terhadap nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iklami ketahuilah wahai perempuan. Kalau ada yaknya ini kalau ada fi'il amar di belakangnya ada yaknya ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan adalah perempuan. Kalau laki-laki iklam gitu. Kalau perempuan iklami ketahuilah wahai perempuan annau sesungguhnya kama yajibu sebagaimana wajib alaiki atas dirimu perempuan antu'adzimi agar engkau mengagungkan Rabbaki kepada Tuhanmu perempuan. Kepada itu singkatannya memfa. Rabbaki kepada Tuhanmu perempuan. Maf'ul itu dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, makanya baknya di fathah karena isim mufrad. Rabbaki kepada Tuhanmu perempuan. Subhanahu maha suci Rabbaki. Subhanahu maha suci Rabbaki. Wa ta'ala dan maha luhur siapa Rabbaki. Ketahuilah wahai perempuan, sesungguhnya sebagaimana diwajibkan atasmu untuk mengagungkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, yajibu wajib alaiki atas dirimu aidon juga diwajibkan juga atas dirimu, di samping kamu harus mengagungkan Allah, engkau juga harus mengagungkan antu'adzimi agar mengagungkan siapa engkau perempuan nabiyaki kepada nabimu. Engkau juga harus mengagungkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat semoga merahmati siapa Allah alaihi atas nabi ika, alaihi atas nabimu, wa alihi dan atas keluarganya nabimu, wa sallama dan memberikan salam keselamatan siapa Allah atas nabi. Wajib juga bagimu sebagaimana memuliakan Allah juga harus memuliakan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah atas beliau dan keluarga beliau.
Wa tamla'i, dan engkau perempuan memenuhi. Wa tamla'i, dan engkau memenuhi qalbaki, kepada hatimu perempuan. Qalbaki, di dalam hatimu perempuan, ini menjadi dzaraf. Qalbaki, di dalam hatimu, dan engkau harus memenuhi dalam hatimu bimahabbatihi, terhadap cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimahabbatihi, terhadap cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau harus memenuhi hatimu dengan rasa cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta kita melebihi segala-galanya. Hatta tuhibbi, sehingga mencintai engkau perempuan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Yaki, aksar, lebih banyak, aksar, lebih banyak, min mahabbatiki, daripada cintamu, liwalidaiki, kepada kedua orang tuamu. Kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita. Yang nomor satu, cinta kanjeng Nabi, cinta kepada Allah. Yang nomor dua, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wali nafsiki, dan kepada dirimu perempuan. Kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada kepada orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Kenapa sih kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW sebesar itu? Li'annau, karena sesungguhnya Nabi Yaki, Nabimu Muhammad SAW, alladzi, itu orang, allama, yang mengajari. Siapa alladzi? Na, kepada kita, na, kepada kita, dinal islami, kepada agama Islam. Karena sesungguhnya beliau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang mengajari kita terhadap agama Islam. Berkat agama Islam ini kita akan sukses, bahagia dunia akhirat. Sampean bisa bahagia itu berkat ajaran Nabi berupa agama Islam, sehingga kita bahagia dunia akhirat. Makanya sekarang kita kemana-mana aman, keluar malam aman, ya. Kita di rumah juga aman, tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, tidak ada apa-apa. Bahaya-bahaya yang, karena kita di sini semua itu mengamalkan agama Islam. Orang mau mencuri takut dosa, orang mau begal takut dosa, orang mau merampok takut dosa. Sehingga tidak ada pencuri, perampok, pembegal tidak ada. Sehingga desa ini menjadi aman. Berkat ajaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi keamanan di lingkungan kita karena orang-orang faham ajaran Islam. Wabib sababihi, dan sebab, dan dikarenakan sebab Nabi Muhammad SAW, arafna, kita mengenal, Rabbana, kepada Tuhan kita. Dan berkat ajaran Islam kita mengenali Tuhan kita. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, kita tidak akan tahu tujuan hidup kita. Seakan-akan hidup ini makan, minum, tidur, tidak ada hubungannya dengan Tuhan sama sekali. Berkat Rasulullah SAW kita dikasih tahu, kalian ini di dunia, ini ada yang menciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Yang menciptakan kalian itu Allah, yang memberi rezeki kalian itu Allah, yang memberikan takdir kalian itu Allah. Kalian semua nanti akan mati,
dan dimintai pertanggungjawaban dalam hidup ini, dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka dari itu beribadahlah, sehingga kita tahu sasaran hidup itu kemana. Kita tahu kepada siapa kita harus bersujud dan menyembah. Wah, ini yang luar biasa ini. Kita bisa kenal Tuhan pencipta alam semesta semuanya ini, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak salah memilih Tuhan. Kita benar-benar kenal Allah SWT. Ini yang paling hebat. Hatta arafna rabbana wa farraqna, dan kita bisa membedakan bainal halali, antara perkara halal, wal harami, dan perkara haram. Dan kita bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Mencuri haram, ya, menipu haram, terus riba haram, arak haram, menyakiti hati orang lain haram. Tahu, kita tinggalkan semua itu. Bersedekah bagus, berpahala. Sholat bagus, ya, menolong orang bagus, haji bagus. Kita tahu perbuatan-perbuatan yang menghasilkan pahala. Jadi pahala kita banyak dan terhindar dari dosa-dosa, sehingga di akhirat kita tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hebat ini. Di akhirat langsung masuk surga berkat karena kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, la yu'minu, tidak iman, tidak dikategorikan mukmin, siapa ahadukum, salah satu dari kalian semua, hatta akuna, sehingga ada siapa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabba, itu lebih dicintai, ilaihi, kepada ahadukum, min waladi, daripada anaknya ahadukum, wa walidi, dan orang tuanya ahadukum, wan nasi, dan manusia ajmaina, semuanya. Tidaklah beriman kalian semua sehingga kalian lebih mencintai saya Nabi Muhammad daripada anakmu, daripada ayahmu, daripada seluruh umat manusia, terutama diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad daripada semuanya yang lain. Maka dari itu para sahabat radhiyallahu anhum itu siap untuk membela Rasulullah SAW. Ketika panah-panah dan pedang-pedang orang-orang kafir Quraisy menuju Rasulullah SAW untuk dibunuh agar tersudai ajaran beliau, maka para sahabat mengelilingi Rasulullah SAW. Mereka rela terkena tombak, terkena panah demi keselamatan Rasulullah. Saya lebih mencintai Rasulullah, saya menginginkan keselamatan Rasulullah, saya meninggal tidak apa-apa, yang penting Rasulullah selamat. Ini yang dilakukan oleh para sahabat dalam peperangan-peperangan beliau, dalam menjaga Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam perang Uhud itu seperti itu. Mudah-mudahan para sahabat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, inna alamata mahabbatihi, sesungguhnya tanda cinta, inna alamata mahabbatiki, sesungguhnya tanda cintamu perempuan, li rabbiki, kepada Tuhanmu perempuan, antuhibbi, yaitu ketika engkau mencintai
nabiyaki kepada nabimu perempuan, wa tattabi'i dan engkau perempuan mengikuti, dan engkau perempuan mengikuti hi kepada nabiyaki. Sesungguhnya tanda cintamu kepada Allah yaitu engkau mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu perintah Allah. Ya, itu perintah Allah. Kita melakukan perintah Allah, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mencintai Nabi, dan kita mengikuti Nabi. Orang itu kalau sudah cinta akan terpengaruh ingin mengikuti yang dicintai. Ya. Seperti itu. Rasulullah suka sholat sunnah, kita suka sholat sunnah. Rasulullah suka memakai siwak, kita suka memakai siwak. Rasulullah suka sedekah, kita suka sedekah. Termasuk tanda cinta yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh yang dicintai. Rasulullah cinta atau suka tersenyum, kita juga harus suka tersenyum. Masya Allah, akhlak Rasulullah SAW. Kama sebagaimana sesuatu kala yang berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, atau kama qala ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah begini, "Qul katakanlah hai Muhammad, in kuntum jika ada kalian semua, tuhibbuna itu mencintai siapa kalian semua, Allah kepada Allah. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'u maka ikutilah kalian semua ni kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhbib maka cinta kum kepada kalian siapa Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi caranya menjadi wali Allah, menjadi orang yang dicintai Allah itu mudah. Tiru Nabi Muhammad SAW. Kita cari data kebaikan Nabi Muhammad itu seperti apa, akhlaknya Nabi Muhammad itu seperti apa. Kita tiru semua yang baik-baik itu. Secara otomatis kita akan dicintai oleh Allah. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad ya karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu. Yang dilakukan Nabi Muhammad semuanya baik. Kalau kita meniru Nabi Muhammad, maka yang kita lakukan semuanya adalah baik. Tapi ada hal-hal yang khusus ya, kita tidak boleh tiru. Sebenarnya Rasulullah boleh menikahi 9, nah, kita tidak boleh. Itu kita hindari. Itu yang khusus ya. Keistimewaan. Wa'mali dan lakukanlah olehmu perempuan binasaihi terhadap nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW. Wa nasaihu adapun nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW kulluha ya semuanya nasihat-nasihat itu saminatun itu berharga, tursyidu menunjukkan apa nasaihuhu man kepada orang, ittaba'a yang ikut siapa man, ha kepada nasaihu ilal khairi kepada kebaikan. Ya. Semuanya nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kepada orang yang mengikuti itu terhadap kebaikan-kebaikan semuanya. Wa akhlaku adapun akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Yuki
kulluha semuanya akhlakuhu hasanatun itu baik. Semuanya akhlak Nabi itu baik. Tahu dari mana kalau semua akhlak Nabi itu baik? Waqad madaha dan sungguh telah memuji hu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Yuki, siapa Rabbuhu, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Tuhan kita Allah, telah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan firman-Nya Rabbuhu. Ta'ala maha luhur siapa Rabbuhu. Kata Allah begini, innaka sesungguhnya engkau Muhammad la ala khuluqin sungguh atas akhlak azimatin yang agung yang mulia. Sesungguhnya Muhammad, sesungguhnya beneran ini, enggak gurau ini, bahwa engkau Muhammad itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Makanya begini, orang sekolah itu untuk dididik memiliki akhlak yang mulia. Mestinya yang diajarkan itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nomor 1. Ya. Makanya di madrasah, di pesantren-pesantren, di tempat-tempat ngaji, selalu yang disebarkan adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya semua orang itu semakin baik, semakin baik. Semakin kesini, semakin ke belakang ini, orang semakin baik. Orang semakin tahu terhadap kebenaran. Orang semakin mengenal ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang ini baik-baik semua. Gak ada orang jelek sekarang ini. Orang baik-baik semua. Kecuali yang tidak mau mengikuti ajaran atau mempelajari agama Nabi Muhammad SAW. Wafil hadis, dan di dalam hadis kata Rasulullah begini, adaba mengajari adab ni kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajari adab kepadaku. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kemudian setelah beliau menjadi nabi dan rasul, Allah mengajari semuanya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dari satu ayat ke ayat berikutnya sampai Al-Quran sempurna 30 juz itu disampaikan semuanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu ajaran dari Allah SWT. Sehingga Rasulullah menjadi manusia yang sempurna, manusia terbaik mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Fa'ahsana, kemudian membaguskan, mengindahkan siapa Rabbi, takdibi terhadap pengajaran adabku atau terhadap adabku. Ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada sesama. Islam itu apa? Islam itu akhlak. Akhlak kepada Allah. Nah, ini harus secara sempurna. Jangan berakhlak kepada lingkungan saja tapi tidak mau berakhlak kepada Allah. Salah. Jangan hanya berakhlak kepada Allah saja lalu cuek kepada lingkungan. Jangan. Semuanya akhlak Rasulullah, baik kepada Allah, baik kepada diri sendiri, baik kepada lingkungan, kepada anak, istri, tetangga, semuanya harus baik. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau dan harus bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.